Kita ke Jakarta, Saudara. Sebuah truk tangki menabrak separator bus Transjakarta di Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat pagi. Akibatnya bagian depan truk hancur hingga bagian ban truk lepas. Kencangnya benturan juga membuat pengemudi truk mengalami luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk pengantar air asal Sukabumi ini tiba-tiba disalip pengendara motor. Pengemudi yang kaget akhirnya tak bisa menguasai laju truk hingga akhirnya menabrak separator bus Transjakarta. Nah, kalau menurut keterangan dari sopirnya yang namanya Jakaria, dia dari Sukabumi mengantar air, selanjutnya di sekitaran Tumpung ini mau menghindari motor dari kiri, dia ngerem tidak kuat, ternyata depan ada separator busnya. Saudara, masa pengemudi ojek daring berunjuk rasa di depan gedung DPR hingga sore ini. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah memberikan legalitas agar ojek bisa menjadi transportasi khusus terbatas. Masa pengemudi ojek daring berasal dari berbagai daerah ini meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mereka meminta ojek bisa menjadi transportasi khusus terbatas. Kami dari Tiposi 2020 menggelar aksi dengan dua tuntutan. Yang pertama adalah kami minta revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang LLAJ. Yang kedua, kami meminta pihak pemerintah dalam hal ini, dalam hal legislatif dan Kementerian Perhubungan, kami minta agar kiranya transportasi roda 2 ini, angkutan roda 2 ini bisa menjadi transportasi khusus terbatas, yang bersifat terbatas. Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR MPR ditutup karena unjuk rasa hanya jalur Transjakarta yang dibuka untuk kendaraan. Sementara itu rekayasa lalu lintas dilakukan dengan mengalihkan kendaraan ke Jalan Gelora dan Jalan Gerbang Pemuda Senayan. Jangan terlalu banyak. Sebelum berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR, masa pengemudi ojek daring berjalan kaki dari pintu Senayan menuju gedung DPR. Aksi berjalan kaki masa pengemudi ojek daring ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah Senayan menuju ke Palmerah terhambat. Di Medan, Sumatera Utara, masa pengemudi ojek daring juga berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara Jumat siang. Mereka menolak rencana kebijakan yang melarang sepeda motor digunakan sebagai alat transportasi umum. Para pengemudi ojek online atau ojek daring berpendapat kebijakan ini bisa menghilangkan lahan pencarian mereka. Ketua DPRD Komisi 5 yang menyatakan sebagai roda 2 dihapuskan sebagai angkutan umum atau tidak diperbolehkan membawa penumpang, hanya diperbolehkan mengantar makanan beserta seperti makanan dan ekspres lainnya. Kami menentang karena kami tidak memiliki roda 4, kami hanya memiliki roda 2, makanya kami bertindak. Informasi terkini demo ojol, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat di DPR di gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Zeki, apakah unjuk rasa hingga sore ini berlangsung? Sesaat lagi kita tahu aturannya sampai pukul 18 ya diizinkan untuk ada aksi unjuk rasa. Masih berlangsung hingga saat ini? Ya, sudah membubarkan diri Christian tadi sekitar 10 menit yang lalu. Pada akhirnya pimpinan DPR, ada Sufmi Dasko dan juga Rahmat Gobel bersedia menemui massa dari ojek online di depan gedung DPR. Tadi sebenarnya sudah ingin diterima oleh pimpinan DPR untuk di dalam, untuk dilakukan mediasi apa sebenarnya tuntutan dari para driver ojek online ini kepada DPR. Tetapi para massa dari driver ojek online tidak bersedia
untuk ke dalam dan menginginkan pimpinan DPR untuk menemui mereka ke luar gedung DPR untuk mendengarkan apa aspirasi mereka. Intinya adalah untuk tidak merevisi undang-undang lalu lintas dan juga angkutan jalan, karena Komisi 5 DPR berencana akan merevisi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan untuk tidak memasukkan sepeda motor ke dalam kategori angkutan umum, karena seperti sebagian besar masa dari ojek online menilai bahwa bisa menghilangkan pekerjaan mereka, sementara ada alasan lain dari Komisi 5 DPR menilai kalau selama ini angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi dan sebagian besar penyumbangnya adalah dari sepeda motor. Dari ojek online sendiri menilai tidak benar seperti itu. Adapun kalau misalnya angka kecelakaan sepeda motor tinggi di jalan raya tidak dari ojek online, melainkan dari pribadinya sendiri. Dan itulah kurang lebih seputar revisi dari undang-undang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Tadi di dalam mediasi yang di luar di depan gedung DPR, Rahmat Gobel dan juga Sufmi Dasko akhirnya menerima aspirasi dari masa ojek online, dan dalam waktu dekat selesai masa reses nanti akan melakukan diskusi-diskusi yang juga melibatkan para ojek online, apa sebenarnya yang diinginkan oleh ojek online ini untuk revisi dari undang-undang lalu lintas dan juga angkutan jalan yang saat ini tengah dikerjakan oleh Komisi 5 DPR. Christian. Zeki, saya lihat di belakang Anda ada lalu lintas sudah dibuka. Tadi informasinya sempat ditutup. Di belakang Anda bisa koreksi, di belakang Anda adalah Gatot Subroto. Di bagian lain, bagian belakang gedung MPR DPR juga menjadi titik sejumlah massa yang berdemonstrasi tadi ada begitu. Anda bisa gambarkan situasi lalu lintas saat ini? Ya, kalau tadi ini ditutup, Christian, karena massa dari ojek online cukup banyak, ada kurang lebih jumlahnya 1000-an. Jadi Jalan Gatot Subroto dan juga jalur Transjakarta itu juga tadi ditutup. Tapi baru sekitar 10 menit yang lalu dibuka kembali oleh pihak kepolisian karena massa dari ojek online juga sudah membubarkan diri. Tadi sempat terjadi kepadatan arus lalu lintas baik di dalam tol dalam kota dan juga beberapa sisi lain dari gedung DPR. Kalau tadi yang saya lihat di sekitar gerbang Gelora Bung Karno itu juga sempat tersendat di sana karena sebagian dari driver ojek online ini memarkirkan kendaraan mereka di seputaran GBK seperti di pintu 9, pintu 10 dan juga pintu 11 GBK. Tapi untuk sekarang karena masa sudah bubar, semua jalan yang tadi ditutup sudah dibuka kembali untuk umum dan sudah berlalu lintas seperti biasa untuk menjelang jam pulang kerja ini. Christian. Anda bisa gambarkan situasi lalu lintas di sana. Kami hanya melihat sebagian di belakang Anda karena ini sudah menunjukkan pukul 4 lebih. Kita tahu di Jakarta ini jam pulang kantor. Anda bisa gambarkan lebih detail bagaimana situasi ada sebut ada di tol, ada juga di jalur arteri. Ya, tadi sebenarnya sudah ditutup sejak pukul 2 siang karena masanya ternyata semakin banyak ke depan gedung DPR dan juga MPR. Tapi sejak sekitar 10 menit yang lalu sudah dibuka kembali oleh pihak kepolisian karena masa sudah membubarkan diri. Jalan di seputaran Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan tadi juga sempat ditutup ke arah sana. Demikian juga dengan jalan di seputar Gerbang Pemuda karena di sana ada banyak driver ojek online memarkirkan kendaraan mereka di sana seperti di seputaran GBK di pintu 10, 9 dan juga pintu 11. Jadi arus lalu lintasnya cukup tersendat di seputaran jalan tadi. Untuk tol dalam kota tadi juga sempat terjadi kepadatan saat aksi unjuk rasa karena ada aksi penutupan jalan juga. Begitu juga dengan jalur Transjakarta yang tadi juga sempat ditutup sebagian karena massa sampai meluber ke dalam jalan atau jalur dari Transjakarta. Tapi semua jalan tadi kembali saat ini sudah dibuka karena kondisinya sekarang massa sudah membubarkan diri. Christian. Masa sudah membubarkan diri dan situasi lalu lintas sudah kembali normal. Memang agak padat karena memang sudah masuk jam pulang kantor. Terima kasih jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat melaporkan langsung dari gedung MPR DPR Senayan.